Masih Bu Yosina, selamat pagi. Pagi Pak. Bu Yosina, ini pet ini kan, nanti kalau saya tolong dikoreksi ya. Siap. Pet ini kan simulasi kan ya, isinya kan simulasi. Iya. Saya melihat di video yang Ibu buat, begitu juga dengan paparan, dan di slide ini coba bisa mundur Ibu, di foto-foto yang dibuat, tampilkan. Oh iya. Tadi lupa munculkan videonya. Oke, boleh. Saya boleh Iya. singkat saja. Iya Pak. Betul. Videonya sama dengan yang di Iya. sama. Tapi ini yang menunjukkan mereka tuh senang sekali ya, akibat yang tadi salah-salah itu Pak. Dengan kabelnya yang terbakar, akibat posisi kabelnya yang salah terhubung antara baterai dan kabel. Bisa dilihat kan? Yang terbakar di layar atau terbakar beneran ada apinya di luar itu? Oh, di layar di kelompok ini, tapi saya tidak tunjukkan di situ. Baik. Aksi dari mereka sudah berhasil, itu Pak. Baik, terima kasih Bu. Jadi poin saya sebenarnya begini Bu Yosina. PET itu secanggih apapun isinya, pada akhirnya dia hanyalah sebuah alat simulasi. Sementara untuk pembelajaran mendalam, kita tidak hanya menekankan kepada peserta didik itu untuk kemudian hanya menyaksikan simulasi itu saja, tapi mempraktekkan dan mensimulasikannya sendiri. Nah, saya belum melihat sebenarnya di paparan Ibu, baik di video maupun di slide dan paparan pada pagi hari ini, selain dari siswa itu mencoba membuat rangkaiannya sendiri dengan tangan mereka, entah itu paralel, seri, dan lain sebagainya. Karena justru entry point-nya di situ. Akan berbeda rasanya orang yang lulus ujian SIM dengan menggunakan alat simulator dengan mereka yang betul-betul memegang setir Avanza, akan berbeda. Begitu juga dengan alat simulasi yang ditampilkan pada aplikasi PET. Artinya apa? Secanggih apapun dan serumit apapun simulasi yang ditampilkan dalam PET itu menjadi tidak bermakna kalau mereka tidak memegang sendiri bagaimana kabel itu disambungkan, bagaimana lampu itu dipasangkan dalam titiknya dan seterusnya. Nah, ini yang saya ingin konfirmasi sebenarnya Ibu, apakah memang betul skema yang dibuat dalam proses pembelajaran ini mereka betul-betul hanya dalam tanda kutip itu menggunakan simulasi ini saja, atau kemudian ada elaborasi dengan penggunaan atau praktek yang sesungguhnya? Silakan Bu Yosina. Baik, izin menjawab. Kenapa bisa saya ide ini? Karena keterbatasan alat laboratorium tadi. Kemudian listrik cuma ada di lab komputer. Itu yang saya cuma ingin mengembangkan ini, mengajarinya supaya konsepnya tuh dapat. Iya. Ini meningkatkan konsep siswa sama motivasi tadi. Kalau ini sudah dapat, kedepannya nanti akan ke level yang lebih tinggi lagi. Baik. Saya sebenarnya tidak ingin menjustifikasi Bu Yosina ya, apakah itu kemudian sulit dibuat atau tidak. Tapi di video, coba Ibu kembali ke videonya tadi. Oh, ini cuma cuplikan yang. Nggak apa-apa. Oke, stop, pause. Bisa di pause nggak? Bisa di pause nggak? Atau kalau nggak usah di pause ya, kalau nggak di pause nggak apa-apa. Jadi Ibu Yosina tadi nyampaikan ada keterbatasan alat lab untuk kemudian melaksanakan pembelajaran ini. Dalam pandangan saya sebenarnya keterbatasan itu sudah dianulir Ibu, karena itu sudah banyak kabel dengan fitting di situ. Kalau misalnya Ibu mau membuat praktik sesungguhnya untuk rangkaian listrik, ini Pak Agus yang orang misikan nanti bisa diskusi. Saya pikir itu bisa dimulai dengan percobaan-percobaan sederhana. Kan ini bukan tentang bahannya, tapi bagaimana rangkaiannya itu dibuat. Akan berbeda dengan mereka membuat langsung memegang kabelnya, nyambungkan antara kabelnya, membuat rangkaiannya seri dengan paralel seperti ini, lalu kemudian menyambungkannya dengan sumber daya. Bu Yosina, sorry. Dulu S1 pendidikan fisika di mana? Di Yohanes Surya. Yohanes Surya ya.
pilihan topiknya menurut saya menarik. Ini didasarkan pada argumen bahwa pemahaman konsep siswa pada topik listrik, ya ini kan listrik dinamis ya. Dalam konteks rangkaian seri dan paralel itu belum optimal ya, belum paham. Di sini itu memaksudkan agar dengan adanya PET mereka lebih paham, khususnya konsep pemahaman terkait rangkaian ini, bukan pada konteks keterampilan skill dia bagaimana memasang, bukan kesananya dulu ya. Iya, masih yang sederhana. Masih ke tataran konsepsi, sehingga kemudian pilihannya simulasi ini, gitu ya. Artinya dengan adanya simulasi ini, secara konsep mereka diupayakan paham dan juga termotivasi juga tadi, sehingga kemudian setelah paham, biar mudah-mudahan secara keterampilan juga bisa ditindaklanjuti dengan rangkaian yang sebenarnya. Iya, rencananya nanti biasa kita di hari Sabtu itu ekstrakurikuler, jadi mau buat rumah listrik rencananya. Tadi saya itu berpikir begini, kalau konsepnya belum paham kemudian kita pasang kabel di situ, meledak. Iya, itu mereka sangat takut juga. Kemudian keterbatasan di laboratorium itu cap budaya tidak ada. Nah itu yang takutkan, tegangannya mungkin besar atau bagaimana bisa terjadi kalau dengan cap budaya kita bisa. Ini kan di apa? Di lab simulasi komputer kan ini? ada. Simulasinya kan di lab komputer, Bro. Iya Pak. Tadi disebutkan bahwa listrik hanya ada di lab komputer. Iya Pak. Sehingga ibu menginisiasi ya sudah pakai PET ini, kebetulan juga jaringan ada. Iya, saya pakai apa Orbit. Pakai Orbit. Oke. Ya itu juga bagus gitu ya. Tapi oke lah, dengan seperti ini siswa bagaimana perasaannya? Oh, senang sekali ada di video itu tanggapan siswa. Ekspresinya ibu bisa ceritakan ekspresinya. Oh mereka tahu itu ternyata di rumah itu saya bisa tahu listrik bisa menyala karena kayak gini. Karena awalnya secara seri dengan jumlah lampu yang sama 10, tegangannya sama. Kemudian paralel, kenapa seri itu redup sedangkan paralel itu terang. Nah itu yang saya jelaskan. Kebetulan di lab juga ada lampu. Nah, ini karena secara seri, sehingga konsepnya tuh dapat. Kalau seri kan tegangannya sama, seri tegangannya terbagi, paralel kan tegangan sama. Itu bedanya di situ. Jadi dengan itu, dengan simulasi ini mereka tahu dengan angka yang muncul, tegangannya misalnya 9, setiap lampu itu dapat tegangan yang sama kalau seri, paralel. Kalau seri terbagi, dari situ mereka tahu. Sudah ya, oke Bu, terakhir Bu. Coba yakinkan kepada kami semua bahwa gagasan ide yang Ibu tawarkan di sini itu cukup layak untuk kami berikan minimal top 3 ya, di 3 pilihan terbaik, dan juga berbeda dari yang lain. Coba yakinkan kami semua. Saya adalah kesempatan pertama bagi saya di sini, dan saya belum dikasih peluang untuk ada di tempat-tempat misalnya bisa berbagi ke orang lain. Harapan saya jika saya terpilih, saya akan memotivasi guru-guru Papua. Kami dari Sulawesi Selatan cuma 2 orang, dan kesempatan pertama yang Ibu Kepala Sekolah berikan kepada saya, sebelumnya tuh saya minta maaf sekali teman-teman semua. Kalau memang saya tidak lulus, mungkin kamu yang terbaik, tapi kenapa Ibu memilih saya? Saya minta maaf kalau memang saya tidak sampai tingkat provinsi, bahkan sampai ke tingkat nasional. Kemarin Ibu antar saya kasih transportasi Ibu, saya minta maaf sekali kalau memang saya tidak bisa lulus sampai tingkat nasional. Minta maaf Ibu, mungkin ada teman-teman yang lebih layak. Dan pribadi saya memotivasi guru-guru Papua bahwa kita tuh bisa. Yes. Terakhir Bu, mungkin kata-kata, bukan kata-kata terakhir ya, closing statement ya dari Ibu untuk mengakhiri simulasi. Silakan.
kepada siapa kita mau berjuang dengan membuat perubahan dari dalam diri kita dulu. Terutama dari saya berusaha dengan membawa orbit. Akhirnya ibu kepala sekolah melihat bahwa itu sangat positif. Dia bisa pasang Starlink di lab komputer. Kemudian saya juga berusaha nanti akan ada di lab IPA sehingga perbaiki semuanya, sehingga demi perubahan di sekolah demi anak bangsa kita. Terima kasih.